Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang aplikasi turunan fungsi trigonometri dengan pokok bahasan selang kecekungan, di mana ada selang kecekungan itu ada cekung atas dan cekung bawah. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang contoh soal selang kecekungan ini, bagaimana cara mencari selang kecekungan dari suatu fungsi trigonometri, saya akan jelaskan terlebih dahulu konsepnya pada grafik fungsi trigonometri. Nah, misalkan saya memiliki suatu grafik misalkan grafiknya saya gambar seperti ini. Misalkan saya punya fx, di sini saya gambarkan fx, di mana saya punya titik-titik, ya. Titiknya di sini saya punya H, kemudian di sini ada B, kemudian di sini ada C, ada D, dan ada E. Ya. Nah, di sini ACE, kalian bisa melihat di sini ACE, titik ACE kita sudah bahas sebelumnya, ini disebut titik belok, ya. Dimana sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa titik belok ini adalah perubahan titik di mana dia perubahan cekung atas dan cekung bawah, atau yang tadinya fungsi turun kemudian turun lagi, fungsi naik kemudian naik lagi, dan sebaliknya, gitu ya. Nah, itu kita bisa sebut untuk titik A, C, dan E itu adalah titik belok. Nah, untuk selang kecekungan ini namanya selang, ya. Selang berarti nama lainnya adalah interval. Jadi bukan lagi titik, tapi dia merupakan selang atau interval. Jadi kalau misalnya saya punya selang dari titik A ke B, kemarin kita sudah bahas tentang fungsi naik. Dari A ke B fungsi naik, dari B ke C adalah fungsi turun. Kemudian kalau saya punya A ke C, dari A ke C, selang A ke C, ya, itu disebut cekung bawah. Kemudian dari selang dari titik C ke E, selang dari titik C ke E, disebutnya adalah cekung atas. Nah, seperti itu anak-anak, ya. Jadi A ke C ini cekung bawah karena dia menghadapnya ke bawah, C ke E ini cekung atas karena dia menghadapnya ke atas. Nah, ACE ini merupakan titik tengah nih dari grafik ini, ya. Jadi tengah-tengah, nah ini tengah-tengah seperti ini, ya, dari satu grafik ini yang saya gambar. Nah, jadi kalau misalkan saya mau gambar grafiknya tidak melayang seperti ini, umpamanya saya menggambar seperti ini, ya. Nah, ini bisa dibilang kalau ada seperti ini lebih cenderung ke bawah, ya. Kalau lebih cenderung ke bawah,
kita punya titik tengahnya umpamanya di sini. Nah, berarti kita punya titik beloknya itu di sini. Misalkan saya punya F, G, dan H. Nah, dimana yang namanya cekung atas dan cekung bawah itu adalah FG dan cekung bawah itu FG, cekung atas itu GH, gitu ya. Ini ke bawah, ini ke atas. Cekung bawah itu F ke G, kemudian cekung atas itu adalah G ke H. Jadi bukan berarti misal saya punya di sini X1, di sini X2, dan di sini X3, ya. Karena di sini titik potong terhadap sumbu X-nya ini adalah X1 ke X2, berarti cekung bawahnya X1 sampai X2. Gitu, bukan begitu. Ya, jadi cekung bawah ataupun cekung atas itu dibatasi oleh titik belok. Ya, jadi harus berhati-hati untuk makna atau konsep dari cekung atas dan cekung bawah. Nah, ini akan kita cari anak. Yang akan kita cari intervalnya berapa sampai berapa. Nah, ini menurut grafik. Nah, sekarang bagaimana ketika kita diberikan suatu fungsi fx? Hanya diberikan satu fungsi fx, ya. Kita mau mencari yang namanya cekung atas ataupun cekung bawahnya. Nah, di sini kita bisa menggunakan aplikasi fungsi trigonometri untuk mencari di mana interval cekung atas dan juga interval cekung bawah. Nah, untuk aplikasinya kita mengaplikasikan turunan kedua. Jadi mungkin yang kemarin kita belajar tentang nilai maksimum dan nilai minimum, itu mengaplikasikan turunan kedua, ya, fungsi trigonometri. Tapi untuk mencari nilai X-nya kita tetap menggunakan turunan pertama. Nah, sekarang kita mencari nilai X itu di turunan kedua, dan dari nilai X itu tadi kita bisa mencari intervalnya, mana yang merupakan cekung atas, mana yang merupakan cekung bawah. Gitu ya. Jadi sekarang kita mengaplikasikan turunan kedua untuk mencari kecekungan ini. Jadi ketika kita diberikan satu fungsi fx, kita bisa mencari otomatis yang pertama turunan pertama, ya. Yang pertama kita mencari turunan pertama. Tapi turunan pertama ini tidak perlu mencari nilai x-nya, tidak disama dengan 0. Tapi turunan pertama ini hanya untuk jembatan untuk kita mencari turunan kedua. Nah, dari turunan kedua ini kita bisa mencari nilai X, ya. Kita bisa mencari nilai X-nya berapa, sehingga dari nilai X ini kita bisa menentukan mana yang cekung atas, mana yang cekung bawah. Hampir sama dengan yang kita pelajari saat kita mempelajari fungsi naik dan fungsi turun. Kalau fungsi naik dan fungsi turun, f turunan pertama ini, ya, kita cari nilai x-nya, kemudian kita tentukan fungsi naik dan fungsi turunnya. Nah, kalau kita mau mencari cekung atas dan cekung bawah, kita mengaplikasikan turunan kedua. Jadi mencari nilai x dari turunan kedua. Nah, bagaimana kondisinya? Kondisinya ketika cekung atas, ya, untuk turunan kedua cekung atas itu ketika f turunan keduanya adalah lebih dari 0. Nah, ini dia disebut cekung atas. Kemudian yang kedua, ketika f turunan keduanya kurang dari 0, dia disebut cekung bawah. Nah, dari sini ya konsepnya. Jadi kita tidak lagi harus menggambar grafik dari fx terlebih dahulu. Jadi kita
bisa langsung mencari nilai atau interval cekung atas dan cekung bawah itu dari F turunan kedua. Lanjut kita ke contoh soal. Di sini saya punya fungsi fx itu adalah 2 sin 2x min 60 derajat. Untuk interval, karena kita mencari interval ya, di sini ada intervalnya untuk 0 sampai 360 derajat. Nah, ini kita mau cari cekung atas dan juga cekung bawahnya ya. Oke, kita kerjakan bersama-sama. Kalau diketahui fx-nya seperti ini, otomatis langkah pertama kita harus mencari f turunan pertama. Berarti 2 sin 2x min 60 ini bisa kita turunkan. 2 dikali 2x min 60 ini bisa kita turunkan menjadi 2, kemudian sin menjadi cos. Sehingga di sini 4 cos 2x min 60. Nah, dari sini kita langsung mencari f turunan kedua, karena f turunan pertama ini hanya untuk jembatan ya, untuk mencari nilai f turunan kedua, sehingga ini langsung bisa kita turunkan. 4-nya tetap, 2x min 60 ini kita turunkan menjadi 2, cos menjadi min sin. Sehingga di sini min 8 sin 2x min 60 derajat. Nah, dari sini anak-anak kita bisa mencari f turunan kedua sama dengan 0 untuk mencari nilai x-nya. Sehingga kita bisa tulis di sini min 8 sin 2x min 60 sama dengan 0. Ya, kita bisa bagi persamaan ini dengan min 8. Ya, di sini boleh membaginya dengan konstanta seperti ini, ya, suatu bilangan seperti ini, karena di sini suatu persamaan, sehingga menjadi ini ya. Baru dari sini kita bisa menggunakan konsep persamaan trigonometri untuk menyelesaikan persamaan ini. 2x min 60 untuk sin yang sama dengan 0 itu adalah sin 0. Ini ya. Sehingga di sini saya tuliskan 0 plus K kali 360. Di sini saya bisa tuliskan begini, karena ini masih 2x, saya bagi 2 semua, plus K kali 180 ya, karena dibagi 2. Oke, sehingga kita bisa cari untuk K sama dengan 0, kita ketemu X-nya sama dengan 30. Untuk K sama dengan 1 masih memenuhi 210. Oke, kemudian selanjutnya untuk yang kuadran 2 ya, 180 plus K kali 360. Di sini 2x sama dengan 240 ya, plus
K kali 360. Saya bagi 2 semua menjadi 120 plus K kali 180. Untuk K-nya sama dengan 0, kita punya X-nya 120. Untuk K-nya sama dengan 1, masih memenuhi, X-nya sama dengan 300. Nah, berarti di sini kita memiliki 1, 2, 3, 4 nilai X, ya. Nah, kemudian dari nilai X yang sudah kita temukan ini, karena kita mau mencari interval, ya, otomatis kita harus mencarinya dengan bantuan garis bilangan. Nah, kita buat garis bilangan di sini karena kita punya batas 0 sampai 360. Kita tulis 0-nya ya, supaya memudahkan kita mengetahui batasnya. Kita tulis satu-satu secara urut dan runtut. 30, 120, 210, kemudian di sini 300, batas akhirnya 360. Nah, dari sini kita bisa menemukan daerah ini nilainya positif ataupun negatif dari mensubstitusi atau menguji titik, ya. Menguji titik, setiap titik-titik yang ada di antaranya ini itu ke F turunan kedua. F turunan keduanya yang min 8 sin 2x min 65. Nah, misalkan di sini saya mau menguji titik untuk F nilai X-nya adalah 45, ya. Umpamanya saya punya sudutnya 45, 45 itu di antaranya ini, ya. Jadi di sini min 8 sin 2 kali 45 itu 90 min 60. Di sini min 8 dikali sin 30 sama dengan min 8 dikali setengah sama dengan min 4. Nah, karena hasilnya negatif, berarti di sini juga negatif. Otomatis di sebelah-sebelahnya sini itu pasti seling. Sebenarnya kalian harusnya mengecek satu-satu, ya. Jadi ternyata selang-seling. Nah, sehingga di sini bisa diketahui untuk 0 sampai 30 positif, 30 sampai 120 negatif, dan seterusnya untuk 300 sampai 360 adalah positif. Dari sini kita bisa menentukan nih, untuk F turunan kedua lebih dari 0, berarti yang positif, artinya dia cekung atas. Saya tulis konsepnya di sini, ya. Saya tulis lagi, untuk F turunan kedua lebih dari 0, artinya cekung atas. Kemudian untuk F turunan kedua kurang dari 0, artinya cekung bawah. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan yang pertama, intervalnya untuk yang cekung atas berarti kita pilih yang positif. 0 sampai 30 atau 120 sampai 210. Kemudian satu lagi 300 sampai 360. Kemudian yang kedua untuk cekung bawah, ya. Cekung bawahnya berarti kita pilih yang negatif. 120, 210,
sampai 300. Oke, seperti ini ya. Baik, sampai sini. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk kecekungan ya, selang kecekungan, cekung atas dan cekung bawah bisa menggunakan metode ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.